Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Dan perkenalkan, nama saya ini. Saya Hani Medinatul Kalisa. Saya Nasya Putri Wahyudi. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yakni Hani Medinatul Kalisa sebagai hacker, Etik Setiorini sebagai hacker, Zahra Adelia sebagai hustler, dan Najwa Putri Wahyudi sebagai hipster. Yang pertama, kita masuk kepada fase understand stage. Adalah fase di mana kita memahami konsumen atau pengguna untuk menemukan needs and wants yang mereka inginkan. Pada fase understand stage ini, kami melakukan wawancara kepada 5 petugas asrama Putri Gedung B dengan menggunakan 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, mengapa petugas tidak dapat memilah sampah saat mengambil sampah di setiap kamar? Karena saat mengambil sampah memiliki jadwal yang sangat singkat, jadi petugas tidak dapat memilah sampah untuk mempersingkat waktu. Maka dari itu banyaknya sampah yang tercampur. Sampah yang sudah tercampur dikarenakan para penghuni asrama tidak dapat memilah sampah terlebih dahulu sebelum dibuang ke tong sampah. Penghuni asrama tidak memiliki edukasi atau pengetahuan tentang pemilahan sampah dan tidak adanya tersedia tempat sampah yang sudah terklasifikasi. Kemudian ditemukannya problem solution, yakni mengenalkan produk Smart Trash Can kepada pihak asrama agar disediakan di asrama dan dapat digunakan oleh penghuni asrama. Kita memiliki cara untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara memasarkan produk Smart Trash Can kepada pihak penanggung jawab asrama. Selanjutnya, pada observation stage, pada fase ini, kita ingin mempelajari sebanyak mungkin tentang need and want dari pengguna. Lalu, pada bagian ini bisa dilihat pada halaman berikut, Customer Journey and Use Case. Typical journey pada bagian forward atau sebelum penggunaan Smart Trash Can, tugas asrama belum mengetahui sama sekali tentang produk Smart Trash Can dan banyaknya sampah yang sudah tercampur sangat disayangkan sampah tersebut tidak layak lagi digunakan untuk daur ulang. Lalu pada bagian while atau saat penggunaan Smart Trash Can, kemudian penggunaan Smart Trash Can digunakan sebagai tempat sampah yang disediakan sebagai fasilitas asrama dan Smart Trash Can dapat digunakan dengan baik. Lalu pada bagian afterwards atau setelah penggunaan Smart Trash Can, sampah tidak lagi tercecer dan adanya sampah-sampah yang dapat didaur ulang kembali seperti sampah botol, plastik, dan kotak bekas, dan tidak adanya sampah yang terbuang sia-sia. Sisanya dapat digunakan sebagai pupuk kompos. Lalu ada empathy maps dari para responden. Yang pertama Dika Fadila berusia 20 tahun. Selanjutnya ada empathy maps dari Nurwanti yang berusia 24 tahun. Selanjutnya ada empathy maps dari Dian Octavia yang berusia 21 tahun. Selanjutnya ada empathy maps dari Restiani yang berusia 24 tahun. Selanjutnya empathy maps dari Wada Latifa yang berusia 25 tahun. Wada berkata, produk Smart Trash Can dapat saya ketahui dari kelompok 3 kelas AB4702. Lalu Wada berkata, produk Smart Trash Can adalah produk yang saya ketahui dari mahasiswi administrasi bisnis yang mendatangi saya dan saya pikir produk ini sangat membantu. Wada berpendapat, Smart Trash Can saya pikir sangat membantu dan bermanfaat dimiliki setiap hobi asrama sekaligus menjadi edukasi membuang sampah untuk semua mahasiswi. Kurangannya adalah produk Smart Trash Can kurang dalam mempersingkat waktu dalam memilah sampah. Lalu menurut Wada, kebutuhan dari produk Smart Trash Can adalah produk tersebut sangat praktis dalam memilah sampah secara otomatis. Lalu pesona kanvas dari kelima responden. Yang pertama, Nurwanti yang berusia 24 tahun. Lalu ada pesona kanvas dari Dika Fadila yang berusia 20 tahun. Selanjutnya ada personal canvas dari Wada Latifa yang berusia 25 tahun. Selanjutnya personal canvas dari Dian Octavia yang berusia 21 tahun. Dan yang terakhir ada personal canvas dari Restiani yang berusia 24 tahun. Menurut Restiani, the negative trends dari Smart Trash Can ini adalah produk Smart Trash Can dapat menimbulkan pemborosan listrik. Lalu positive trends-nya adalah Smart Trash Can dapat memilah sampah secara otomatis dan dibagi sesuai kategori mulai dari sampah organik, anorganik, plastik, dan campuran. Lalu headache dari Smart Trash Can ini adalah sedikit sulit beradaptasi ke teknologi yang lebih modern seperti produk Smart Trash Can. Opportunities-nya adalah tempat sampah dapat mengklasifikasikan sampah secara otomatis. Lalu, fears dari Smart Trash Can ini adalah, yang pertama, produk Smart Trash Can harganya cukup mahal. Yang kedua, kurang efektif karena mahasiswa di asrama cukup banyak. Yang terakhir adalah hopes dari Smart Trash Can adalah, produk Smart Trash Can ada versi dalam kapasitas lebih besar. Kemudian kita masuk pada fase define point of view stage, yang ini fase dalam menganalisis masalah yang telah diidentifikasi pada fase sebelumnya. Pada fase ini kita akan menggunakan tools context mapping. Yang pertama ada define categories, yakni tempat sampah terklasifikasi, mempelajari teknik memilah sampah, serta mempelajari penjualan dan pemasaran produk. Yang kedua ada bagian observation, yakni melakukan wawancara kepada 5 responden. Yang pertama ada Nurwanti, yang kedua Dika Fadila, yang ketiga Dian Octavia, yang keempat Wada Latifa, dan yang kelima Restiani Rodia.
Selanjutnya pada bagian environment yakni Smart Trash Can membantu penghuni dalam memilah sampah, kemudian membantu dalam menjaga kebersihan lingkungan. Selanjutnya pada bagian ekonomi dan efisiensi kita bisa mempelajari cara penjualan dan pemasaran produk Smart Trash Can. Selanjutnya ada policies dan sistem yakni produk disediakan tutorial penggunaan dan cara perawatan produk Smart Trash Can tersebut. Kemudian pada bagian needs and desire, Teh Nurwanti menginginkan produk trials untuk disediakan di asrama. Kemudian Teh Dike ukuran Smart Trash Can lebih diperbesar lagi. Kemudian Teh Dian ukuran Smart Trash Can juga diperbesar lagi. Kemudian Teh Warda pembagian sampah pada Smart Trash Can itu lebih diperbanyak. Kemudian Teh Resniani penggunaan Smart Trash Can itu membutuhkan tutorial. Selanjutnya pada bagian uncertainties, yakni adanya keraguan akan harga produk yang mahal dan watt listrik yang sangat tinggi. Kemudian pada bagian challenge, yakni adanya produk lain yang lebih bagus dan murah daripada Smart Trash Can. Selanjutnya pada bagian demografi dan etologi, yakni pengguna berjenis kelamin wanita, penghuni dan pekerja di asrama Putri Gedung B berusia dari 16 hingga 30 tahun dan berjumlah kurang lebih dari 160 orang. Selanjutnya pada bagian findings, customer menginginkan kapasitas yang besar untuk diletakkan di lobi asrama dan diberikan trials produk terlebih dahulu di lobi asrama. Idea stage adalah tahapan di mana para anggota kelompok memberikan ide mereka masing-masing. Ide pertama diberikan oleh Christian ini, yaitu ditambahkannya wadah di bawah Smart Trash Can dengan tujuan untuk melindungi tempat sampah terkena kotoran secara langsung. Yang kedua, adanya pembuka tutup otomatis. Dan yang ketiga, adanya menambah fitur pemadat dan pemanas dari Hani Medinatul Halisah. Smart Trash Can dibuatkan kapasitas menjadi lebih besar. Yang kedua, klasifikasinya ditambah menjadi lebih banyak lagi. Yang ketiga, menambahkan fitur tutorial agar para pengguna lebih mudah dalam menggunakan Smart Trash Can. Yang ketiga, ada ide dari Zahra Adelia. Yang pertama, adanya timer saat pengklasifikasian sampah. Yang kedua, adanya fitur on-off tujuannya untuk bisa menghemat listrik. Yang ketiga, menambahkan notifikasi saat sampah masuk. Dan yang keempat, adanya ide dari Nasa Putri Wahyudi. Yang pertama, membuatnya aplikasi agar Smart Trash Can dan HP bisa terhubung. Dan yang kedua, kapasitas watt listrik tempat sampah Smart Trash Can lebih rendah. Dan yang ketiga, menambahkan roda di bagian bawah Smart Trash Can. Bagian consolidation di bagian cluster. Ide pertamanya yaitu kapasitas Smart Trash Can lebih besar. Ide keduanya aplikasi pengatur dari smartphone. Dan yang ketiga menambahkan fitur roda pada tempat sampah. Di bagian evaluate, idenya adalah tempat sampah Smart Trash Can yang memiliki kapasitas besar, pembagian sampah yang banyak untuk sampah penghuni asrama. Selanjutnya ada prototyping stage, yaitu mengembangkan kembali produk Smart Trash Can. Top 3 Problems and Challenge. Yang pertama, ukuran. STC memiliki ukuran yang kecil untuk digunakan para penghuni asrama yang menghasilkan banyak sampah setiap harinya. Kedua, tutorial penggunaan. STC diinginkan agar tersedianya tutorial penggunaan langsung pada bagian layar atau badan Smart Trash Can. Yang ketiga, ada harga. STC dikhawatirkan memiliki harga yang tinggi apalagi jika ukurannya semakin besar. Lalu selanjutnya ada Vision and Roadmap. Visionnya membantu para petugas kebersihan asrama Gedung B untuk mengerjakan tugasnya, seperti mengolah sampah dan mengklasifikasian sampah. Kedua, memberikan edukasi kepada seluruh mahasiswa, terutama penghuni asrama Gedung B. Selanjutnya, memberi tahu cara memanfaatkan sampah dengan baik sehingga bisa dijadikan ide bisnis. Top 3 features atau 3 fitur terbaik, yaitu yang pertama kapasitas pada STC menjadi lebih besar lagi. Selanjutnya ada aplikasi pengendalian STC dari smartphone, tujuannya agar bisa mempermudah para pengguna dalam mengatur atau mengendalikan produk STC. Dan yang terakhir adanya penukaran poin sampah. Dengan adanya 3 fitur tambahan pada produk STC, kita bisa lebih membantu para pengguna STC dalam menggunakan produknya. Selanjutnya ada build atau proses pembuatannya STC. Yang pertama menyiapkan bahan aluminium jenis Alexander Aluminium DB02 yang memiliki sifat anti karat. Proses selanjutnya yaitu pembentukan tempat sampah dari aluminium. Setelah proses pembentukan selesai, selanjutnya dilapisi dengan cat berwarna silver. Sudah proses pencatan selesai, selanjutnya dihiasi dengan menggunakan cat yang berwarna gradasi silver. Kemudian pemberian sensor pada tutup STC. Selanjutnya pemberian notifikasi saat sampah masuk. Setelah itu, proses penambahan fitur yang bisa dihubungkan dengan smartphone. Menambahkan wadah di bagian bawah STC untuk melindungi STC dari kotoran. Dan yang terakhir, menambahkan roda kecil di bagian bawah STC. Selanjutnya ada cost and schedule. Costnya kami memberikan harga produk STC sebesar Rp2.750.000. Schedule-nya proses dilakukan sekitar 5 bulan untuk proses pembuatan, pemasangan fitur-fitur, proses finishing, dan yang terakhir uji ketahapan serta pengujian terhadap fitur-fitur yang dapat berjalan dengan lancar.
Dan yang terakhir ada conclusion. Penelitian dilakukan dengan memahami pengalaman dan kebutuhan dari 5 responden yang akan menggunakan produk STC. Produk ini merupakan produk yang sangat inovatif dalam inovasi tempat sampah. Ukurannya yang cukup besar sebagai tempat sampah di asrama, memiliki teknologi pemilahan sampah secara otomatis, dibuat dengan material yang kuat. Smart Trash Can dijual seharga Rp2.750.000 dan memakan waktu sekitar 5 bulan untuk diproduksi. Di bagian isi terbagi menjadi 4, yaitu I like, I wish, question, dan I miss. Yang I like adalah 3 responden yang bernama Teh Dika, Teh Nurwanti, Teh Wardah menyukai fitur-fitur yang ada pada Smart Trash Can, yaitu pertama fitur pembuka tempat sampah otomatis. Kemudian kedua responden lainnya yaitu Teh Dian dan Teh Restianti menyukai ide penukaran poin agar para pengguna Smart Trash Can menjadi lebih semangat untuk menjaga kebersihan lingkungan asrama. Bagian I wish, fitur Smart Trash Can keseluruhan sudah baik, namun ada kekurangan pada bagian ukuran yaitu terlalu kecil. Questionnya, apa aja sih beberapa manfaat yang ada di fitur Smart Trash Can? Yang pertama, memiliki ukuran yang besar dan dapat menampung banyak sampah. Yang kedua, adanya sensor tangan agar bisa membuka tutup secara otomatis. Yang ketiga, adanya penyediaan aplikasi yang bisa di-download oleh para pengguna melalui smartphone mereka. Yang keempat, serta adanya garansi yang akan diberikan selama sebulan. Di bagian ideas, ide-ide yang ditambahkan seperti memperbesar ukuran Smart Trash Can, menambahkan wadah di bawah Smart Trash Can menjadi 6 bagian. Dan yang kedua, menambahkan fitur tutorial pada penggunaan Smart Trash Can. Yang ketiga, menambahkan fitur pemadat dan pemanas. Yang keempat, membuat aplikasi pengatur Smart Trash Can. Selanjutnya reflex stage yaitu Learn Canvas Tools. Teh Dike, Teh Nurwanti, Teh Wardah, Teh Dian, dan Teh Restiani wants para user menginginkan tempat sampah seperti Smart Trash Can. For-nya STC sebagai fasilitas asrama yang dapat digunakan seluruh penghuni asrama. Motivation, pekerja petugas kebersihan dalam memilah sampah lebih cepat serta mengajarkan mahasiswa dalam memilah sampah. Yang pertama problem, petugas kebersihan asrama kesulitan untuk memilah sampah, tempat sampah yang tersedia di asrama terlalu kecil, dan petugas kebersihan asrama ingin lingkungan asramanya lebih bersih dan terawat. Yang kedua ada customer segments, 5 petugas kebersihan asrama yang menginginkan tempat sampah yang memadai untuk sampah di asrama. Pengurus asrama yang menginginkan STC sebagai fasilitas di asrama selain gedung B. Petugas asrama memerlukan produk seperti STC untuk disediakan di asrama. Early adopters, 5 petugas kebersihan asrama yaitu Teh Dike, Teh Nurwanti, Teh Wardah, Teh Restiani, dan Teh Dian serta pengurus asrama. Yang ketiga ada unique value proposition. Pertama, STC merupakan tempat sampah yang dapat mengklasifikasikan sampah secara otomatis. Kedua, adanya sensor buka tutup tempat sampah secara otomatis. Ketiga, adanya aplikasi yang terhubung dengan STC dari smartphone. Keempat, adanya sistem penukaran poin yang berhadiah dari pembuangan sampah setiap harinya. High level konsep tertinggi dari model STC ini adalah pengembangan kecepatan STC dalam membagi bagian sampah yang sudah tercampur dalam waktu 30 detik. Keempat ada solution, petugas kebersihan dapat mengambil sampah yang sudah dipilah dengan waktu yang singkat. Tempat sampah yang disediakan sudah dalam ukuran yang besar. Key metrics kunci dari produk STC ini terdapat pada fitur-fitur produk yang sangat membantu pengguna. Yang kelima, exciting alternatives, produk vacuum cleaner yang bisa membersihkan secara otomatis. Kedua, pembersih kaca otomatis. Keenam, unfair advantage, adanya produk saingan. Biaya watt listrik STC dikhawatirkan tinggi, kurangnya edukasi cara pengguna STC ke penghuni asrama. Channels, yang pertama produk dipasarkan melalui distributor dan reseller. Kedua, produk juga dipasarkan melalui website resmi perusahaan. Ketujuh, ada cost structure. Biaya pembelian material 3 juta, biaya pengerjaan 2 juta, biaya pemasaran 500, biaya packaging 200, dan satu produk STC dihargai 2 juta. Dan yang terakhir ada revenue stream. Total modal 5.700.000 untuk 3 item, harga jual 2.750.000, total penjualan 8.250.000. Keuntungan 2.550.000. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.